Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang ini yang punya rumah. Waktu itu zaman Pak Soekarno diculik dibawa ke Rangas Cengkok, diamanin di rumah sini. Nah kalau yang sebelah kanan itu dulu tempat istirahat Pak Soekarno. Nah, yang sebelah kiri Bung Hatta. Saya Ibu Lani, cucu jatuhnya, jauh pisau. Sebetulnya aslinya rumah ini lokasinya dulu di pinggir Citarum. Jadi sering banjir, tahun 57 banjir besar, akhirnya disuruh pindah sama pengairan. Mungkin udah terprediksi ini bakal habis gitu, daripada kegusur air kan. Pindah, jadi ini diseruas-seruas, dicopot, dipindahin ke sini, pasangin lagi. Kalau rumah mah asli, lokasi pindah. Ya, kalau generasi mah udah generasi ketiga ya, kita udah cucu yang melestarikan rumah ini. Terus kalau rame sih nggak tentu sini mah, nggak tentu, nggak bisa ditentuin. Ya paling yang lebih rame ya tanggal merah, weekend kayak gitu aja. Perawatannya keluarga aja, kita yang merawat itu aja. Nah, tapi ini kan yang ada kan para parkir, tapi ini bapak, sekarang bagian. Yang mana Pak? Ya ini pagar yang pagar. Nah, dulu ada jalan sono jalan segini. yang mana yang Itu miru itu. Jadi orang itu ke situ tuh udah buntu, jadi nggak mungkin. Benar-benar sunyi gitu kan, benar-benar sepi gitu. Kan ini udah ketiga kali apa keempat kali ini? Ternyata udah 3 kali loh. Nah, kalau ono kan sekali loh. Rumah saya kan tuh dari kebon tuh. Nah, ini lah Bapak masih ingat kalau kasus itu ya? ingat lah kalau ada batu, cepat batu itu kan batu apa? Pintu air. Pintu air depan rumah saya. Kita pindah cari tempat yang besar, tentunya apa areanya gitu kan. Soalnya kan depan, tengah, depan tuh ada belandungan, tengah yang itu yang kita bangkut tadi tuh, yang kamu lagi ngobrol tuh yang di interview kan. Nah itu terus ruang apa? Ruang tamu lah itu, yang bapak bikin itu. Terus belakangan blong gitu. Tuh lihat kelihatan nggak ada pintu air, ada batu bata di situ tuh. Itu tengah terus pintunya di depan rumah saya. Nama saya Asep R. Sundapura, saya berasal dari Karawang dan saya merupakan salah seorang pemerhati kesejarahan Karawang. Dengklok itu merupakan kota yang memiliki nilai sejarah besar, sangat luar biasa sekali, bahkan memiliki fragmen kesejarahan yang cukup tua, dimulai dari abad 16, kemudian narasi sejarahnya itu berlanjut ke zaman penjajahan VOC, kemudian ke zaman penjajahan Jepang, sampai kemudian disitulah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa yang menjadi cikal bakal lahirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dengan adanya
peristiwa cikal bakal lahirnya proklamasi tadi, di mana dalam prosesnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, sehingga Rengas Dengklok sekarang dikenal sebagai kota revolusi karena memiliki nilai sejarah yang sangat besar dalam revolusi kemerdekaan. 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dalam catatan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, Soekarno dan juga Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke kota Rengas Dengklok, yang mana latar belakang peristiwa itu adalah dalam upaya para pemuda untuk mendorong Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang lepas dari intervensi dan campur tangan penjajah Jepang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa yang dipilih itu kota Rengas Dengklok? Ada perhitungan strategis yang dilakukan oleh para pemuda dalam membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pertama yaitu karena Rengas Dengklok ini kota satelit yang terdekat dengan Jakarta, sehingga membuka segala ruang kemungkinan. Kemudian Rengas Dengklok juga memiliki jalur-jalur strategis untuk meloloskan diri atau operasi penyelamatan jikalau operasi ini diketahui oleh pihak penjajah Jepang. Dan yang ketiga, dikarenakan pada saat itu kekuatan Jepang di Rengas Dengklok itu sudah mulai melemah, dikarenakan para pemuda yang tergabung dalam pembela tanah air pada saat itu sudah menguasai atau mengkondisikan kota Rengas Dengklok, sehingga kekuatan Jepang pada saat itu sudah lumpuh, sudah berkurang kekuatannya. Itulah sebabnya para pemuda membawa Soekarno-Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus. Jadi Bung Karno dibawa dari Jakarta melewati Tanjung Pura, kemudian langsung ke rumah dari pimpinan PETA yang pada waktu itu berada di Kampung Bojong. Nah, di situ Bung Karno diamankan oleh para pemuda dan juga pasukan PETA. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta dibawa ke rumah Jokisong karena rumah itu cukup representatif gitu kan. Jokisong sendiri pada awalnya dia tidak tahu, bahkan dia agak kaget gitu kan, ada prajurit PETA dengan para pemuda datang ke rumahnya sambil membawa senjata. Nah, sejak itu rumah ini dikenal sebagai rumah sejarah, dan kemudian barang-barang yang pada saat itu ada seperti misalnya kamar tidur, kemudian kursi dan meja itu menjadi sebuah tinggalan bernilai sejarah yang sekarang juga masih ada di rumah Jokisong. Saksi dari peristiwa proklamasi Agustus 1945 di Rengas Dengklok itu bukan hanya ada rumah sejarah Jokisong, tetapi juga ada namanya Tugu Kebulatan Tekad. Tugu Kebulatan Tekad ini berada di bekas markas PETA, yang mana berupa simbol tangan mengepal, kemudian diberi nama Kebulatan Tekad sebagai bentuk representasi tekad dari para pemuda dan pejuang pada waktu itu untuk memerdekakan diri. Itu dibangun sekitar tahun 1950 oleh swadaya, oleh masyarakat dibangunnya. Saya Dede Pramyadi Asmara, selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Selain objek rumah sejarah atau rumah perjuangan di Rengas Dengklok, perhatian dari pemerintah Kabupaten Karawang terkait dengan penyusunan klaster wisata sejarah di Rengas Dengklok, terdiri dari monumen lama, monumen baru, rumah sejarah, dan juga kantor kecamatan lama. Ada juga penyusunan untuk pembuatan replika dari rumah PETA. Tujuannya agar anak-anak muda, generasi muda ini tetap menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita dan mengingat apa yang telah terjadi di Rengas Dengklok, disertai dengan aktivitas rekreasi, sehingga dunia sejarah tidak menjadi membosankan, dapat menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk generasi muda kita. Kemudian rumah sejarah dan kantor kecamatan Rengas Dengklok itu menjadi objek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya, sehingga
pengembangan di tempat tadi, yaitu Rumah Sejarah dan Kantor Kecamatan, tetap mengacu ke Undang-Undang Cagar Budaya. Kita juga berharap seluruh masyarakat mau berkunjung, mau melihat apa yang ada di Rengas Dengklok. Karena Rengas Dengklok ini adalah sesuatu yang sangat unik. Keunikannya adalah tanpa adanya kejadian di Rengas Dengklok, tanpa adanya sejarah di Rengas Dengklok, tidak mungkin 17 Agustus terjadi proklamasi di Jakarta.